akan menyanyikan pujian yang mengatakan sama malaikat di surga. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya, ikutin aja. Malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, mazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Kita ulangi pujian dari awal. Katakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Dengan kesungguhan hati kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memuji. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana,
Haleluya, haleluya, aku menyembah, aku menyembah, aku menyembah. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya, kalau Tuhan memperkenankan kami di malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah. Dan kami percaya persekutuan kami Tuhan hadir. Dan Tuhan akan memberkati setiap kami di malam hari ini. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan. Dan kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucap syukur, haleluya. Amin. Masih ada sukacita teman-teman. Amin. Kita akan lebih lagi bersorak memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan tak pernah kuragukan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kesetiaan-Mu pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi dengan pujian katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap pujiannya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau katakan pujian ini dengan judul yang mengatakan pribadi yang mengenal hatiku, seperti rusa yang haus. Rusa yang haus,
gersang, nanti datangnya begitupun jiwaku hanya engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekatnya dekapan kasihmu. Kita ulang pujian dari awal, katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, aliran sungaimu, hatiku katakan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Penamanya dipersilakan. Ya baik, salam, selamat malam saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya kedengaran? Ya, mohon maaf nanti kalau misalkan jaringan saya kurang stabil, karena beberapa hari ini juga jaringan di tempat saya kurang stabil. Nah baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami berterima kasih dan bersyukur suatu kesempatan yang berharga bagi kami untuk kami memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah pada malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami pada malam hari ini. Roh Kudus bukakan hati pikiran kami, berikan kami pengertian lewat firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi
yang memiliki integritas di dalam diri kami untuk menjalankan tugas visi misi yang Tuhan izinkan untuk kami miliki pada saat ini. Terima kasih ya Bapak, tolong kami, tolong juga jaringan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi jaringan, dan sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa ucapan syukur kami. Kami siap mendengarkan dan menghargai firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Ya, sekali lagi saya menyapa kita semua. Salam. Ya. Terima kasih. Terlebih-lebih saya mengucapkan terima kasih kepada pun Ketua NYG Timotius yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Saudari Indah yang tidak pernah henti-henti untuk melayani, ya. Baik. Ya, mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang sudah diberikan kepada kita semua yaitu miliki hidup yang berintegritas atau hidup yang berintegritas. Nah, mari kita baca dasar firman Tuhan pada malam hari ini supaya kita tidak melebar pembicaraannya. Kita fokus di dalam topik yang sudah disebarkan kepada kita pada malam hari ini. Mari kita buka di dalam Galatia 2. Di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Sekali lagi Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Benar amin Jo. Separuh yang tidak membuka juga amin Jo. Haleluya. Ya. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Dalam hitungan yang ketiga, judul perikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentang sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan buka secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus, berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan dan menghargai kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini yaitu surat Rasul Paulus, di mana ia menuliskan surat dalam jemaat Galatia, dan khususnya juga di sini diceritakan Paulus bertentang dengan Petrus. Nah, judul pembahasan kita malam hari ini yaitu hidup yang berintegritas. Nah, hidup yang berintegritas ini adalah menjadi pokok atau poin penting di dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, atau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Hidup yang berintegritas ini adalah sesuatu yang memang benar-benar kalau kita tidak
memahami kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita pasti akan terombang-ambingkan, ya. Kita akan terombang-ambing dan kita akan ikut arus. Dan bukan hanya ikut arus, mungkin kita bisa terseret. Ya, tadi di dalam pembacaan kita ada beberapa orang yang sudah percaya kepada Tuhan ikut terseret juga, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa integritas itu apa sih? Ya. Integritas itu apa sih sesungguhnya? Mungkin ada teman-teman yang ada di dalam Zoom ini bisa membantu saya. Nggak apa-apa, kita apa namanya, memperkaya wawasan kita. Mungkin bisa bantu dari siapa nih yang di dalam. Oke. Untuk dari saudari Indah dulu. Integritas itu apa sih? Pengertian integritas atau lain kata dari integritas. Punya nilai. Apa? Punya nilai. Suaranya nggak kedengaran, Kak. Punya nilai. Punya nilai. Ya, oke. Ada lagi? Silahkan. Nggak apa-apa. Kita memperluas wawasan kita, memperkaya wawasan pengetahuan kita. Ya, namanya kita malam hari ini bukan hanya face to face, tetapi kita harus ada feedbacknya juga. Kita aktif. Oke, mungkin dari siapa nih yang baju pink? Tayo. Oke, Kakak Tayo. Namanya Tayo di sini. Saya panggil Tayo aja. Oke. Silahkan, silahkan Kak. Apa, Kak? Integritas itu apa sih? Kira-kira atau lain kata dari integritas. Kan judul kita, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu hidup yang berintegritas. Nah, hidup yang berintegritas itu seperti apa kira-kira? Menurut Kakak? Menurut saya itu yang apa penilaian kita dalam kehidupan kita. Apakah? Ya udah kucet aja ya, suara aku nggak kedengaran keras. Oke, baik. Iya, nggak apa-apa di chat aja. Nanti teman-teman baca ya, supaya kita sama-sama memperkaya wawasan kita. Oke, ada juga dari Tafunae, ya, yang mencerminkan hal-hal rohani. Oke, mungkin dari Pak Ketua nih, dari Bang Faa. Kira-kira bagaimana Kak? Kalau saya sih integritas itu di dalam kejujuran, konsisten Kejujuran. dalam segala sesuatu dalam keadaan apapun dan terbuka, punya nilai-nilai yang betul-betul hidup di dalam jalan kebenaran. Oke, kejujuran, ya betul kejujuran. Oke, dari nggak apa-apa ya kita sama-sama apa namanya belajar. Kita harus aktif di dalam, sebab kalau kita aktif maka berkat Tuhan juga aktif untuk kita. Tetapi kalau kita pasif maka berkat Tuhan juga akan terlambat untuk sampai kepada kita. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini kita sama-sama aktif. Oke, mungkin dibantu oleh Bang Benyamin. Ya, integritas itu kira-kira seperti apa sih? Menurut Bang Benyamin, integritas itu seperti apa? Integritas ya. Nah, kalau kita bicara integritas, berarti keahlian, kemampuan, potensi yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya salah satu contohnya, apa yang dia ucapkan dipikir-pikir lebih dahulu sehingga itu bisa matang baru diucapkan dan perkataan sesuai dengan perbuatannya gitu. Oke, baik, terima kasih. Waktu Cendate. Halo Kak Waktu Cendate, bisa membantu kita? Sama semua. Sama-sama. Oke, idem ya, idem. Oke, baik. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Pendapat-pendapat hamba-hamba Tuhan ini adalah, jadi apa namanya, isi khutbah saya sudah pada tahu semuanya. Ya, jadi apa yang saudara-saudari sampaikan ini
betul semua bahwa integritas itu adalah orang yang berintegritas harus sesuai dengan perkataan dan tindakannya. Dan orang yang berintegritas itu harus memiliki hidup yang jujur di hadapan Tuhan, ya. Nah, di sini menurut Tayo tadi sifat atau karakter dalam pelayanan, ya. Oke. Ya, luar biasa. Nah, di sini kita melihat kehidupan seorang Petrus atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, bahwa orang-orang yang berintegritas di dalam hidupnya. Kita lihat dan kita banyak belajar, ya. Orang yang belajar pasti dia akan memaknai apa yang dia pelajari. Nah, kita bisa melihat dalam tokoh-tokoh Alkitab kehidupan hamba-hamba Tuhan yang berintegritas di dalam dirinya. Salah satunya adalah orang yang berintegritas di dalam Alkitab kita ketahui, yaitu yang ada di dalam kehidupan Yosua. Yosua kita tahu, Yosua adalah sekalipun dia mudah di dalam hidupnya, tetapi dia memilih untuk berintegritas. Di mana integritas Yosua kita ketahui? Pada saat Yosua ini orang Israel memilih untuk beribadah kepada Allah atau ilah-ilah lain, tetapi Yosua memilih bersama dengan keluarganya. Apa yang dia sampaikan? Bahwa terserah kamu, ya, terserah kamu mau beribadah kepada ilah-ilah lain, tetapi aku dan seisi rumahmu dan seisi rumahku mau beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah salah satu kata kunci. Ini adalah salah satu integritas yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita maknai di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Bagaimana iman Yosua ini memberikan kita kita ketahui di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa mengajarkan kita bahwa apapun dalam kondisi apapun, ya, orang yang berintegritas itu adalah tidak digoyahkan. Amin. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yosua sekalipun dia muda, tetapi dia memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ya. Iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ya. Sangat bagus sekali kata-katanya. Kalau saudara-saudara nanti baca dalam Yosua, bahwa ketika bangsa Israel memilih untuk mau beribadah menyembah berhala, ya, tetapi Yosua memilih untuk mau beribadah kepada Tuhan. Nah, makanya kalau di sekarang ini ada yang mendeklarasikan perkataan seperti ini di podium begini, kira-kira kata-katanya, terserah kamu, ya, mau percaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Nah, ini adalah suatu penyataan iman di dalam tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yosua. Kita melihat juga, dan bukan hanya itu, kita belajar dari tokoh-tokoh yang lain. Di dalam Daniel juga kita belajar dari tokoh Daniel, di mana Daniel ini akan diperhadapkan dengan raja, ya. Tetapi Daniel memiliki ketetapan iman, ya, ketetapan iman dengan Tuhan. Bagaimana ia tidak ternodai, ya. Ia tidak ternodai, tetapi ia memiliki prinsip untuk tekun dengan iman kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, suatu saat nanti ketika Tuhan izinkan kita diperhadapkan dalam persoalan genting atau dalam persoalan mau memilih, ya, mau tetap mempertahankan iman atau tidak mempertahankan iman. Tetapi di mana kita belajar tadi di dalam pembacaan kita lihat orang yang tergoyahkan di dalam imannya, ya, yang tidak berintegritas. Orang yang tidak berintegritas itu adalah orang yang diombang-ambingkan atau orang yang mudah terpengaruh. Nah, kita tidak mau di dalam room ini, kita tidak mau terpengaruh dengan hal-hal apapun. Amin. Yang tidak mau terpengaruh dengan hal-hal apapun atau menggoyahkan iman kita, coba angkat tangannya.
bahwa kita harus menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup bertetapan hati dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita coba perhatikan di ayat yang ke-12. Karena sebelum beberapa dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, di sini kita melihat bagaimana kehidupan Petrus, ya, bertentangan dengan Paulus, di mana Paulus ini adalah orang yang menyampaikan Injil dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika orang yang di sini kita melihat adalah Petrus ini adalah orang yang mengakui Tuhan Yesus, ya, tetapi di dalam kehidupannya tidak sesuai dengan perkataannya. Makanya tadi integritas ini adalah perkataan dan perbuatan itu harus sama atau tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi orang yang berintegritas itu adalah apa yang dia ucapkan, itulah yang terjadi di dalam dirinya. Jadi orang yang berintegritas itu bukan dia ngomong hari ini A, besok dia ngomong B, atau dia ngomong sekarang ini adalah saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi ketika ia diperhadapkan dalam suatu tantangan iman, ia tidak mendeklarasikan apa yang ia sampaikan. Justru yang menyangkal Tuhan. Nah, di sini kita melihat juga sangat penting pembelajaran yang harus kita pelajari, yang firman Tuhan yang kita pelajari di dalam kehidupan Petrus ini adalah contoh bagi kita di mana Petrus ini adalah sosok yang tidak berintegritas, ya. Di mana Petrus ini sosok yang tidak berintegritas, kita ketahui semua yang ada di dalam room ini, kita ketahui semua bahwa Petrus ini pernah menyangkal juga Tuhan Yesus, ya. Pernah menyangkal Tuhan Yesus, pernah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai yang hidup bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Nah, kita lihat di dalam Markus bagaimana Petrus ini adalah pribadi yang menunjukkan kepada kita bagaimana bahayanya orang yang tidak berintegritas. Ya, bahayanya orang yang tidak memiliki ketetapan hati, tidak dapat dipegang perkataannya. Harusnya orang yang sudah bersama-sama dengan Kristus, sudah hidup bergaul dengan Kristus, dia memiliki keberanian untuk mendeklarasikan imannya ketika ditanya pada saat itu bahwa engkau juga bersama-sama dengan Yesus, tetapi apa jawab Petrus di situ? Aku tidak mengenalnya. Nah, ini adalah pribadi sosok orang yang tidak berintegritas. Jadi apa yang ia ucapkan tidak sesuai dengan tindakannya. Padahal kita tahu betul bahwa Petrus ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia diperhadapkan dengan sesuatu yang menguji imannya, justru ia mengatakan bahwa aku tidak mengenalnya. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik bagi kita dan hal yang penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus memiliki hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, kita boleh lihat di dalam Matius. Coba kita lihat Matius 5 ayat 37. Jadi apa yang kita harus katakan, hendaklah kamu katakan jika itu ya, dan jika itu tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Coba salah satu membaca untuk kita, Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang perkataan yang baik itu harus mengatakan, orang yang berintegritas itu adalah orang yang mengatakan yang benar. Amin. Orang yang berintegritas itu sekali lagi bahwa orang yang mengatakan yang benar.
harus jujur di hadapan Tuhan. Ya. Petrus pada saat itu dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Justru apa yang Petrus sampaikan, berapa kali ditanya kepada Petrus? 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah contoh yang orang yang tidak berintegritas di dalam perkataannya, ya, dan tindakannya. Ya, walaupun kita tahu pada akhirnya Petrus ini adalah bertobat, ya, tetapi sebelum-sebelumnya kita dapat pembelajaran juga, pembelajaran iman sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita orang-orang yang ada di perantauan, dan terlebih kepada orang-orang yang sekolah teologi. Ya, sekolah teologi ini adalah menjadi poin penting atau pembelajaran penting bagi kita, bagaimana kita ketika kita diperhadapkan dalam tantangan iman atau kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, maka kita harus berani juga mendeklarasikan iman kita. Nah, suatu saat, suatu ketika di dalam saya di dalam pekerjaan, ini adalah suatu kesaksian ketika teman-teman yang saya bekerja itu mayoritasnya adalah mayoritas Muslim, tetapi di situ saya suatu saat Tuhan izinkan saya menyatakan, mendeklarasikan iman saya, bagaimana saya harus berani mengatakan bahwa saya ini adalah anak Tuhan, saya ini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, di situ setiap pagi itu mereka menyapa dengan bahasa-bahasa mereka, ya. Mereka menyapa dengan bahasa-bahasa mereka. Maka saya juga menyapa mereka. Saya menyapa mereka dengan bahasa Kristiani. Nah, di situ kita harus menunjukkan identitas kita juga sebagai anak Tuhan. Jangan kita malu mengakui Yesus yang ada di dalam diri kita. Jangan kita malu mengakui Kristus yang kita percaya sekarang ini. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana hidup yang berintegritas itu adalah apa yang ia ucapkan harus sesuai dengan perkataannya. Ya. Nah, ada 3 poin yang perlu kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah orang yang berintegritas itu adalah orang yang jujur. Ya. Orang yang berintegritas adalah orang yang jujur. Nah, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Matius 5 ayat 37 tadi bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Nah, ini adalah hidup yang berintegritas itu adalah yang pertama harus berkata jujur. Amin. Mari kita katakan di dalam diri kita sekarang ini, saya mau berkata jujur. Apapun itu, ya, apapun itu, kita harus mau berkata jujur. Sebagai hamba Tuhan yang dipegang di dalam dirinya adalah perkataannya. Ya. Kalau hamba Tuhan tidak bisa dipegang perkataannya, tidak jujur di dalam hidupnya, maka hamba Tuhan itu akan menjadi hamba Tuhan yang menjadi duri dalam daging, dalam pelayanan. Nah, kita tidak mau kan di dalam hidup ini menjadi duri dalam daging, dalam pelayanan kita mau pelayanan kita dipakai oleh Tuhan. Atau mungkin ada di dalam room ini yang mau pelayanannya tidak dipakai oleh Tuhan. Mungkin cita-citanya demikian seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa kita di dalam room ini adalah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, itu poin yang pertama adalah orang yang berintegritas adalah orang yang berkata jujur. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan pada malam hari ini adalah orang yang berintegritas adalah dapat dipercaya. Ya. Sekali lagi, orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya. Makanya kita tadi melihat di dalam pembacaan kita di dalam Galatia bagaimana Petrus juga ikut mengikuti orang-orang yang tidak bersunat atau makan dengan makanan-makanan yang tidak
berkenan oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa dia tidak dapat dipercaya imannya, ya. Tetapi kita melihat bagaimana seorang yang dapat dipercaya ini, dia harus memiliki hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi ketika saudara nanti bertemu dengan orang yang tidak dapat dipercayai, maka saudara harus tahu bahwa dia tidak memiliki integritas. Ya, tetapi ketika orang itu, teman itu dapat dipercaya perkataannya, dapat dipercaya kehidupannya, maka kita melihat di dalam diri orang itu adalah dia adalah ciri-ciri orang yang berintegritas. Nah, kita mau di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, kita mau dipercayai oleh orang. Kita mau dipercaya oleh orang lain. Kita tidak mau orang lain itu tidak mempercayai kita. Nah, kira-kira kalau misalkan ada orang lain yang tidak mempercayai kita, enak nggak ya kira-kira menurut saudara? Pasti tidak enak, ya. Pasti tidak enak. Kalau kita tidak dapat dipercaya, bagaimana orang akan mempercayai kita, ya? Maka oleh sebab itu, milikilah integritas, maka harus memiliki kepercayaan, ya, harus dapat dipercaya. Apalagi kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menyampaikan Injil, ya, suratan Kristus. Kita harus mau dipercayai dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita diizinkan Tuhan, ya, kita harus mau dipercaya. Baik itu dalam hal pekerjaan, kita mau dipercaya. Baik itu dalam hal sesuatu perusahaan, ataupun dimanapun, di dalam keluarga pun sekalipun, kita harus mau dipercaya. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak dapat dipercaya, ini adalah penyakit, ya, penyakit yang sering terdapat di dalam pribadi orang-orang percaya. Itu poin yang kedua. Orang yang berintegritas adalah orang harus dapat dipercaya. Poin yang ketiga yaitu orang yang berintegritas adalah tidak ingkar janji. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pribadi yang tidak ingkar-ingkar janji. Nah, kita pasti saudara-saudara di sini pernah mengalami hal yang sama ketika saudara ditugaskan untuk mau mengerjakan sesuatu. Pasti saya percaya bahwa saudara di dalam room ini sudah melakukannya dengan maksimal. Amin. Nah, kita tidak mau ingkar janji walaupun kita di dalam kehidupan, sekalipun kita muda, sekalipun kita kelihatannya masih belum dewasa secara pemikiran, tetapi kita harus mau supaya hidup kita tidak mudah mengingkar janji. Ya, jangan mudah mengingkar janji. Di mana karena orang-orang yang suka mengingkar janji adalah pribadi orang-orang yang tidak memiliki wibawa. Ya. Kita tidak mau disebut adalah orang-orang yang tidak berwibawa. Kita tidak mau disebut adalah orang-orang yang tidak berintegritas. Kita tidak mau disebut adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Tetapi kita mau, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai surat Kristus yang terbuka, kita mau janji kita ini dapat dipegang atau dapat dipercaya. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari teman-teman yang ada di dalam room ini, ya, seberapapun kita yang hadir, kita mau supaya kita memiliki integritas di dalam hidup kita. Yang pertama tadi adalah kita harus berkata jujur, ya. Kita harus berkata ya jika itu ya, dan kita harus berkata tidak. Walaupun memang ketika kita diperhadapkan dalam persoalan yang memang
sulit untuk kita berkata iya, kita juga harus sebagai hamba-hamba Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mengatakannya. Ya. Jangan kita menjadi pribadi yang memiliki lidah bercabang, ya. Tapi kita mau menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua tadi adalah kita mau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang berintegritas atau orang yang berwibawa adalah kita dapat dipercaya. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus mau sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau ingkar janji. Ya. Sebagai anak Tuhan harus menempati janji. Ya. Sama juga pada malam hari ini ketika saudari Indah memberikan saya WA saya kemarin, ya, bahwa kakak nanti bisa bawa renungan, ya. Walaupun udah dua minggu sebelumnya sudah WA saya, tetapi ya, kita harus menempati janji itu. Ya. Kita harus mau menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita pintar untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi bodoh kita melakukan firman Tuhan. Nah, ini adalah pribadi yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini adalah pribadi yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ini adalah pribadi yang tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita mau, yang ada di dalam room ini adalah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Amin. Baik, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tidak akan memperpanjang lebar, tetapi saya percaya bahwa kita di dalam room ini, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan memiliki integritas atau wibawa daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita berdoa, kita minta Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat kita memaknai kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih malam hari ini kami percaya bahwa hidup yang berintegritas ini memang tidak mudah bagi kami, apalagi kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini yang berbagai macam budaya, agama, ras, suku. Oleh sebab itu kami mau Tuhan Engkau menyatukan antara sikap dan perbuatan kami menjadi pribadi, menjadi perbuatan yang utuh di hadapan Tuhan dan mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami pada malam hari ini di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang Engkau mementeraikannya di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh terngiang-ngiang di dalam pikiran kami dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah mendengarkan pada malam hari ini dan begitu juga hamba-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya bahwa Engkau terus yang akan berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Kak Oya Kayolan untuk firman Tuhan di malam hari ini. Sungguh luar biasa mengingatkan kita kembali. Ini membahas tentang integritas sendiri. Tadi sudah dibahas ada 3 poin yang perlu kita pelajari dan nggak perlu lagi saya mengulangnya karena udah berulang-ulang tadi disampaikan oleh hambanya. Terima kasih Kak, kiranya Tuhan Yesus pakai selalu dan Tuhan memberkati keluarga maupun pelayanannya seperti itu. Dan tiba saatnya kita akan doa syafaat. Dan sebelum kita doa syafaat nanti yang akan dipimpin oleh Kayolan sendiri,
doa syafaatnya, dan sebelum itu kita nyanyikan pujian dari refnya saja yang mengatakan kudus kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Baik teman-teman, mungkin ada pokok doa yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Nanti Kak Yolan akan memimpin kita doa syafaat di malam hari ini. Oke, baik Kak Indah. Apakah ini sekalian doa penutup apa Iya. nanti Bang Fa yang doa penutup? Kayaknya iya kan Kak Fa, langsung doa penutup atau gimana? Iya, doa penutup. Oke, baik. Ya. Teman-teman ada yang ingin mau didoakan? Silahkan. Mungkin langsung unmute atau di kolom chat juga. Oke, Erni. Ya, baik. Erni ini adalah adik kelas kami juga. Halo Erni, sudah lama tidak berjumpa. Oke. Baik. Oke, teman-teman yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami. Pada malam hari ini, Tuhan tahu kehidupan kami. Tuhan tahu pribadi kami. Layakkan kami akan ketidaksempurnaan kami untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau di dalam diri kami. Oleh sebab itu, layakkan kami Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami oleh kuasa firman-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Engkau tahu kerinduan bangsa kami ini, kebutuhan bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami berdoa buat pemimpin tertinggi, baik presiden, wakil presiden, beserta jajaran-jajarannya, dan pemerintah-pemerintah juga yang ada di dalamnya, dan yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kami berdoa Tuhan memberikan kesatuan hati, dan kami berdoa biarlah setiap ketika ada roh-roh pemecah belah, kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesatuan hati, kesatuan visi misi boleh terjadi, boleh dimiliki bangsa dan negara kami pada saat ini. Dan terlebih kami berdoa untuk Nias kami pulau tercinta. Tuhan memberkati pulau kami tercinta. Biarlah pulau ini juga menjadi pulau di mana menjadi kehadiran Tuhan di Pulau Nias tercinta kami. Kami berdoa secara khusus untuk Nias Youth Generation dan terlebih juga untuk Komsel Timotius pada saat ini yang menggelar ibadah pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pada saat ini. Dan kami berdoa juga buat grup-grup yang lainnya, komsel-komsel yang lainnya, dan juga persiapan untuk NYG Elroy yang ketiga tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana,
kalau komsel-komsel berdiri pada saat ini, semua ini adalah kehendaknya Tuhan, seizin Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat pemimpin, kami berdoa juga buat pembina, dan juga setiap ketua-ketua yang ada di dalam komsel ini, dan juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan terus Engkau menambah-nambahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong dan menyertai kehidupan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus juga untuk saudari kami Erni Fatimuluo, di mana tantenya yang sakit pada saat ini. Kami tidak tahu penyakit apa yang dialami oleh tante saudari kami Erni Fatimuluo pada saat ini, tetapi kami percaya dengan iman kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memulihkan kesehatan tantenya pada saat ini. Kami berdoa biarlah setiap sakit penyakit sendi-sendi yang tidak normal, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu juga kami berdoa juga untuk saudara kami Tafnael, yang dimana dalam persiapan untuk skripsinya dalam tanggal 29 ini ya Tuhan akan menghadapi ujian. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat daripada Tuhan, wahyu daripada Tuhan. Biarlah setiap yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu pada saat ini, Tuhan yang akan memampukan dia. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kami yang hadir di dalam room ini. Biarlah Tuhan akan memberkati semua kami yang bergabung di dalam Zoom ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang memiliki rencana yang indah di dalam diri kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, sanak, teman-teman kami berdoa, baik laki-laki perempuan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan juga Engkau memelihara kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami akan mengakhiri ibadah via Zoom pada malam hari ini. Kami mau berserah kepada Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa itu terus bersama-sama menyertai kehidupan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam pertolongan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.